swear in the face this fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my. Fine. I'll do it myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Yakin dengan NIM STK 420036, perwakilan dari kelompok 11. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul metabolisme karbohidrat. Sebelum kami mempresentasikan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama Syahril, kedua Nurul Yakin, ketiga Yusril Erlangga, dan yang terakhir Sri Wahyuni. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Karbohidrat. Karbohidrat adalah kelompok senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Senyawa-senyawa karbohidrat memiliki sifat pereduksi karena adanya gugus karbonil dalam bentuk aldehida atau keton. Umumnya, karbohidrat memiliki rumus empiris Cn H2O N dengan perbandingan C banding H banding 0 adalah 1:2:1. Contoh, glukosa C6 H12O6 dapat ditulis C6 H2O6. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang klasifikasi karbohidrat, di mana di sini klasifikasi karbohidrat terbagi 3 lagi, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan yang ketiga polisakarida. Yang dimana di sini monosakarida karbohidrat yang terdiri dari 1 unit polihidraksi aldehida atau keton. Monosakarida yang paling banyak di dalam adalah glukosa 6 karbon. Contohnya glukosa, fruktosa, ribosa, deoksiribosa, galaktosa, dan manosa. Pembagian keduanya itu oligosakarida terdiri dari rantai pendek unit monosakarida yang digabung bersama-sama oleh ikatan kovalen. Penggolongan oligosakarida dikelompokkan ke dalam klasifikasi disakarida. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa, gula yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pilosakarida, terdiri dari rantai panjang yang mempunyai ratusan atau ribuan unit. Monosakarida dengan dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Polisakarida yang paling banyak ditemukan pada tanaman adalah pati dan selulosa yang terdiri dari unit berulang deglukosa, tetapi senyawa-senyawa ini berbeda dalam hal cara unit deglukosa diikatkan satu dengan yang lain. Contoh umum polisakarida yaitu selulosa, glikogen, dan pati. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metabolisme adalah ribuan reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup, yaitu di dalam sel-sel tubuh, dilakukan menjadi 6 bagian. Yang pertama, memperoleh energi. Yang kedua, menyusun struktur sel. Yang ketiga, memasukkan dan mengeluarkan zat. Yang keempat, melakukan gerakan. Yang kelima, melengkapi rangsangan. Yang keenam, berproduksi. Selanjutnya, metabolisme dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana bersifat elektronegatif. Yang kedua, anabolisme merupakan melipat proses interaksi bahan bersifat endronegatif. Yang ketiga, amfihiblotik merupakan terjadi pada jalur lintas metabolisme beberapa sebagai hubungan antara jalur anabolisme dan katabolisme. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan
Materi metabolisme. Reaksi metabolisme dikatalisa oleh enzim dan tunduk pada hukum termodinamika. Pertama, first law of thermodynamics. Energi dapat berpindah dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya, tetapi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Energi di alam bersifat konstan. Kedua, second law of thermodynamics. Efisiensi perpindahan energi tidak pernah bisa mencapai 100%. Akan ada energi yang hilang dalam bentuk panas. Adapun tahapan metabolisme karbohidrat. Tahapan pertama, glikolisis, berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Tahapan kedua, dekarboksilasi oksidatif. Piruvat jalur ini merupakan respirasi aerob dan asam piruvat masuk ke mitokondria, diubah menjadi 2-asetil ke KOA. Reaksi ini disebut dekarboksilasi oksidatif karena terjadi oksidasi dan kehilangan gugus karboksil menjadi CO2. Tahapan ketiga, siklus Krebs, merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Namun, inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahapan respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu memasuki tahap siklus Krebs. Kemudian masuk ke tahap akhir, yaitu transfer elektron. Adapun tahapan terakhir, transport elektron, merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks. Transfer elektron ini akan mentransfer proton melintasi